Kita akan masuk teman-teman sekalian lawan daripada itu, rivalnya akhlak-akhlak yang tercelah. Dan Syekh Abu Bakar rahimahullah setelah membahas panjang lebar tentang masalah tawadhu, bagaimana seorang muslim merendah tapi bukan menghinakan diri. Merendah dalam arti kata bagaimana dia mendahulukan orang lain, baik itu karena faktor umur, karena kedudukan, karena ingin berbagi sesama manusia. Maka beliau membahas setelahnya akhlak-akhlak yang tercela, dan yang pertama adalah kezaliman. Dan kezaliman teman-teman sekalian masuk dalam dua pintu. Bisa masuk kezaliman dengan tidak memberi hak orang yang berhak. Misal kita punya pegawai, lalu jadwal penerimaan gajinya sudah tentukan tanggal 30 misalnya. Kemudian kita sengaja menundahnya. Ini melanggar perintah Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, berikanlah upah para pegawai kalian sebelum keringat mereka kering. Artinya sebelum waktu yang disepakati atau di waktu yang disepakati, dan tidak boleh lebih. Kalau sampai kita lebihkan, misalnya kita berikan di tanggal 31 atau tanggal 1, kita harus mengucapkan maaf terlebih dahulu karena kita sudah telat dalam hak dia. Kezaliman juga termasuk kalau tidak memberi hak ahli waris, tidak memberi hak pasangan hidup, suami atau istri, tidak memberi hak anak, orang tua, tetangga. Ya, itu semua punya hak-hak syar'i. Kita sudah pernah pelajari dalam bab adab, ada adab kepada orang tua, adab kepada diri sendiri, adab kepada anak, adab kepada suami istri, adab kepada tetangga, adab kepada sama muslim, adab kepada orang non muslim, adab kepada hewan-hewan. Sudah panjang lebar kita jelaskan di bab adab itu. Maka Islam datang dengan luar biasa, memberikan hak orang lain. Bahkan orang yang melakukan kezaliman dengan tidak memberikan hak orang lain, dipastikan akan kena hukuman di dunia sebelum akhirat, dan di akhirat nanti sabda Nabi SAW, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan dan penyiksaan bagi pelakunya. Kezaliman yang kedua adalah selain tidak memberikan hak, juga masuk dalam masalah kezaliman menunda hak itu sendiri. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, tidak memberikan haknya atau sengaja menunda hak itu. Dan bab ini sangat luas. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya. Maka kezaliman atau penganiayaan tidak akan muncul dari seseorang muslim kepada siapapun, tidak terkecuali. Dan ia juga tidak mau menerima kezaliman dari siapapun. Sebab kezaliman dengan berbagai jenisnya, yang tiga itu telah diharamkan di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah An-Nabawiyah. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalian tidak boleh menganiaya dan tidak juga dianiaya. Jadi seorang muslim memberikan hak orang lain, dia pun menerima haknya. Juga dalam ayat yang lain surah Furqan ayat 19 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yadhlim minkum nudzikhu 'adzaban kabira. Barang siapa di antara kalian yang berbuat kezaliman, maka pasti kami akan rasakan kepadanya azab yang keras. Jadi hati-hati, kezaliman itu pekah sekali. Semua yang tidak diberikan haknya atau ditunda haknya, ya, maka itu berarti kezaliman. Sama siapapun. Ingat, semua orang di sekitar kita punya hak. Anak kita punya hak, istri kita punya hak, suami kita punya hak, orang tua punya hak, tetangga punya hak, kerabat punya hak, ya. Semua punya hak. Dan ini harus kita berikan hak-hak mereka. Hak berarti kewajiban kita kalau hak mereka. Dan tidak boleh sama sekali dibengkalikan. Sampai Nabi SAW mengatakan misalnya kepada kita tentang anak-anak, adillah di antara anak-anak kalian, ya. Dan kalau bisa aku lebihkan, maka aku akan lebihkan anak perempuan. Tapi tidak boleh. Pemberian harus sama. Begitu juga tentang orang tua. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dengan sabdanya, ridho Allah kepada ridho kedua orang tua. Maka tidak boleh kita merusak ridhonya. Ridho artinya kepuasan. Kalau sampai orang tua kita tidak puas, ya, atau jengkel atau marah, maka itu berarti lawan daripada ridho. Kita tidak memberikan haknya. Begitu juga dengan kerabat. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Menziarahi mereka, menjenguk pada saat sakit, membantu pada saat susah, ya, menyapa pada saat bertemu, dan seterusnya.
Begitu juga dengan tetangga. Sudah kita bahas adab dengan tetangga. Orang yang terdekat pintunya dengan kita, mau muslim, non muslim, semuanya sama. Kita memberikan hak. Sampai kata Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, seandainya kalau engkau memasak makanan, maka lebihkanlah kuahnya atau masakannya agar bisa diberikan kepada para tetangga. Hak umumnya manusia juga begitu. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah, seorang muslim yang mulia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini semua tujuannya untuk menjauhkan seseorang dari kezaliman, mengambil hak orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Jadi kezaliman ada dua ya, kita tidak memberikan haknya atau kita mengambil hak orang lain. Jadi kita bisa memberi, tidak memberi, atau kita mengambil hak dia. Maka semua masuk dalam kezaliman itu. Juga dalam sabda Nabi SAW, dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini riwayatkan Imam Muslim nomor 2577, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhahalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah sendiri tidak akan mungkin menzalimi hamba-hambanya. Dan aku jadikan haram di antara kalian. Tidak boleh satu sama yang lain menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi dilarang. Dan ingat teman-teman, kalau kita zalim pada seseorang hari ini, kita akan dizalimi besok. Kita santun dan baik pada orang hari ini, kita juga akan dibalas hal yang sama hari esok. Kita jenguk orang sakit hari ini, kita juga akan dijenguk pada saat sakit. Kita membantu orang susah, kita juga akan dibantu satu waktu. Ya. Juga dalam sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 2578, kata Nabi SAW, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian dalam berbuat zalim. Sedikit pun hak orang lain jangan pernah diambil. Bukan hak kita, jangan disentuh. Jangan melampaui wilayah yang bukan wilayah kita. Ingat kata Nabi SAW, jangan kalian berbuat zalim, karena sungguhnya kezaliman itu penyebab kegelapan di hari kiamat. Kata sebagian ulama hadis, kesusahan hidup, kesusahan dalam hisab, beratnya siksaan hari kiamat itu akan datang semuanya. Karena satu orang saja kita zalimi, tidak memberikan haknya atau mengambil hak dia, maka sudah cukup untuk dia habisi pahala kita pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, ya, kalau siapa yang memiliki masalah dengan saudaranya, maka dia harus menyelesaikannya di sini, di dunia, sebelum datang hari kiamat, di mana hari itu tidak ada manfaat lagi dirham dan dinar. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu apa yang bermanfaat pada saat itu di hari kiamat? Kata Nabi SAW, pahala dan dosa. Kamu buat zalim, diambil pahalamu, sholat, puasa, diambil semuanya kebaikan-kebaikanmu. Kalau habis, dosa orang lain dikasih ke kita. Untuk apa? Orang yang berzina kita yang tanggung, orang yang bohong kita tanggung, hanya karena kita zalim, sengaja berbuat kezaliman kepada orang lain. Banyak bentuk kezaliman ini ya, banyak sekali. Tapi insya Allah kalau pas terlintas di benak saya, nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Bahkan kezaliman bisa terjadi pada hewan, pada tumbuhan. Ada kucing lewat sengaja ditendang, kezaliman, tidak ada sebab. Nanti tiba-tiba antum jalan juga kakinya keseleo. Ya, kita tendang dia, kucing itu cuma sekali tendang hitungan detik, tapi kita keseleo 2 minggu sakitnya. Akibat daripada kita mengganggu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, selemah apapun makhluk di depan kita, sebodoh apapun dia di pandangan kita, maka dia memiliki Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang maha sempurna, maha adil, tidak ada kezaliman di sisinya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah menzalimi walaupun seperti biji sawi. Wa in taku hasanatan yudha'ifha yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan kalau seandainya pun orang berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan dia pahala berlipat-lipat ganda yang banyak.